adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saat ini kita mau memulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Katakan, Bapa, ku datang padamu. Terima kasih atas kebaikanmu dan kasih setia. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memulai ibadah kami mau memuji nama Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang beracara dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah koneksi internet sehingga kami juga bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kemudian kita mau nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kita akan katakan, puji Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan selalu menyertai kami. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Biarlah kita setiap hari kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ulangi dari awal ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Adik-adik silakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita seperti bejana yang kita bawa ke sungai. Kita mau isi dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan Tuhan penuhkanku
cerita firman Tuhan kembali. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kakak tahu kemarin kita sudah merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, dan Tuhan Yesus sudah bangkit ya, menang atas maut. Ya, hebat sekali ya Tuhan kita ya. Nah, sekarang Kak Christine mau menceritakan kisah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Ada pesan apa ya yang ingin Kak Christine sampaikan dalam cerita firman Tuhan pada minggu ini? Nah, kita mau belajar ya satu firman Tuhan di mana kejadian ini terjadinya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Apa ya kejadiannya? Ya, sama-sama kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-22, Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 sampai yang ke-53. Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 sampai yang ke-53. Cukup panjang ya, nanti adik-adik baca sendiri di rumah. Oke, Kak Christine akan ceritakan. Nah, jadi seperti yang Kak Christine tadi bilang, kisah ini terjadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menuju ke Bukit Zaitun. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sana? Ternyata di sana Tuhan Yesus mau berdoa, adik-adik. Ya, ini adalah malam sebelum penangkapan Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah tiba di tempat itu, akhirnya Tuhan Yesus berdoa. Ya, Tuhan Yesus berdoa dan murid-muridnya ada yang mengikuti dia juga. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya. Ya, dia mulai agak menjauh dari murid-muridnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Nah, di sini Tuhan Yesus berdoa di ayat yang ke-42 dikatakan seperti ini. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Nah, ini merupakan perkataan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus bilang bahwa terjadilah menurut kehendak Bapa. Bapa di surga mau agar Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, ya, menggantikan hukuman manusia yang berdosa. Padahal Tuhan Yesus itu tidak bersalah loh. Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali, tetapi Tuhan Yesus rela menggantikan dosa-dosa kita. Karena apa? Karena itu semua merupakan perintah Bapa di surga, agar manusia yang berdosa bisa selamat, bisa bersatu dengan Bapa di surga. Lalu apa yang terjadi adik-adik ketika Tuhan Yesus berdoa? Kemudian datanglah malaikat, ya. Di situ malaikat menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus itu juga merasa takut, merasa gentar ketika Tuhan Yesus berdoa. Peluhnya, keringatnya keluar seperti darah, ya. Di ayat yang ke-44 dikatakan seperti ini adik-adik. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Wah, adik-adik tahu peluh itu seperti keringat ya, peluh itu keringat. Jadi keringatnya itu muncul ya seperti tetesan darah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus merasa sangat takut, Tuhan Yesus merasa sangat gentar. Tetapi di sini Tuhan Yesus harus menjalankan perintah Bapa. Dia harus menggantikan hukuman yang harus diterima oleh orang-orang berdosa, ya. Nah, adik-adik, kemudian
Setelah Tuhan Yesus berdoa, lalu Tuhan Yesus bangun, bangkit, dan mendapati bahwa murid-muridnya ini sedang tertidur. Mereka sedang sedih, adik-adik, mereka berduka cita, murid-muridnya sampai mereka tertidur. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini, "Mengapa kamu tidur?" kata Tuhan Yesus. "Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Adik-adik tahu, tidak begitu lama kemudian apa yang terjadi, ya. Ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya, tiba-tiba serombongan orang datang menemui Tuhan Yesus, adik-adik, ya. Dan kemudian datang juga muridnya, yaitu Yudas yang menjual Tuhan Yesus, Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas datang, kemudian Yudas mencium Tuhan Yesus. Ketika Yudas mencium Tuhan Yesus, artinya inilah orang yang harus ditangkap, ya. Itu tandanya inilah orang yang harus ditangkap oleh prajurit-prajurit, ya. Nah, ketika murid-muridnya melihat hal itu, murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah kita ini juga harus maju nih? Kita berperang dengan pedang nih, melawan prajurit-prajurit ini." Ya, tapi Tuhan Yesus bilang seperti apa, adik-adik? Sudah, nggak usah, ya. Sampai murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, ya, melukai telinga seorang imam besar, ya, telinganya sampai putus. Tapi kata Tuhan Yesus, "Sudah, jangan." Ya, akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan telinga imam besar itu. Ya, di sini adik-adik kita belajar, ya. Kita belajar dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus, ya, taat akan Bapaknya. Bapa di surga memerintahkan Tuhan Yesus, ya, untuk datang ke dunia ini menebus dosa manusia, ya, menanggung seluruh dosa manusia. Tuhan Yesus tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak bersalah. Yang bersalah adalah manusia yang berdosa. Kak Kristin juga manusia berdosa, Mama Papa juga manusia berdosa. Kita ini orang-orang berdosa. Seharusnya kita yang harus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Tetapi karena Bapa di surga mengasihi kita, Bapa di surga mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia ini, menanggung dosa-dosa kita, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak menolak, Tuhan Yesus taat akan perintah Bapa. Tuhan Yesus bisa saja loh menyuruh murid-muridnya untuk menyerang prajurit supaya Tuhan Yesus tidak ditangkap. Tuhan Yesus juga bisa loh menyuruh malaikat-malaikat untuk datang dan malaikat-malaikat itu menyerang prajurit-prajurit yang menangkap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Tuhan Yesus taat pada perintah Bapa. Ya, apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib? Ya, pasti kita masih menjadi orang-orang yang berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Bapa yang ada di surga kepada kita, Bapa di surga mengirimkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan hukuman kita orang-orang yang berdosa. Ya, adik-adik, dari kisah ini kita belajar tadi apa? Kita harus menjadi orang yang taat, anak-anak Tuhan yang taat, ya. Seperti Tuhan Yesus yang taat pada Bapa di surga, ya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Kita juga mau taat, ya, seperti Tuhan Yesus, seperti pujian yang sering kita dengarkan, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Ya, kita harus menjadi anak-anak yang taat seperti Tuhan Yesus, ya. Adik-adik mau menjadi anak-anak yang taat? Ya, Kak Kristin mau juga loh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan oleh karena itu kita harus menjadi anak-anak yang taat. Kita
kita harus mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadilah anak-anak taat dimanapun adik-adik berada. Ketika di rumah, taat dengan mama dan papa. Ketika di sekolah, taat pada ibu guru, taat pada peraturan yang ada di sekolah. Ketika adik-adik di tempat umum, adik-adik juga harus taat ada pada peraturan yang ada di tempat umum. Dimanapun adik-adik berada, kita harus belajar taat. Oke, bisa? Nah, Kak Christine berdoa agar adik-adik semua di rumah bisa melakukan perintah firman Tuhan untuk kita taat seperti Tuhan Yesus. Itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat seperti Tuhan Yesus yang taat pada perintah Bapa di sorga. Walaupun Tuhan Yesus takut, Tuhan Yesus gentar, tetapi Tuhan Yesus tetap menjalankan apa yang menjadi perintah Bapa untuk mati di kayu salib menebus setiap dosa orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu dan setia menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau memberi persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya bisa mengerti akan firman-Mu. Dan saat ini kami mau memberi persembahan. Kiranya Tuhan yang berkenan, Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk pekerjaan di gereja Tuhan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang belum sempat memberi agar bisa diberi kesempatan untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan sambil menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Nah, adik-adik yang di rumah bisa meminta papa mama untuk transfer atau bisa scan QR code di sebelah ini. Adik-adik, dan saat ini kita mau menutup ibadah kita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu Terima Kasih Yesusku. Tuhan ada
untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan setia. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati kehidupan kami di rumah. Dan kami juga berdoa untuk keluarga, orang tua, dari semua jemaat, semua anak-anak sekolah minggu GUP, memberikan kesehatan, berikan selalu sukacita dan damai sejahtera. Dan pertemukan kami kembali minggu depan untuk bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.